Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil materi yang berisikan tentang bagaimana pemindahan pegawai, penilaian terhadap pegawai, cara pemberhentian pegawai, serta proses pemensiunan pegawai. Terlebih dahulu, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sylvia Yunita, Yudhistira Utomo, Salsa Nur Rahmawati, dan Lubis Kartika. Gimana sih cara mindahin pegawai itu? Nah, sebelum kita tahu gimana nih cara mindahin pegawai, kita harus tahu dulu dong perpindahan antar instansi. Apa sih perpindahan antar instansi itu? Oke, perpindahan antar instansi adalah perpindahan pegawai negeri sipil dari instansi yang satu ke instansi yang lain. Nah, untuk pemindahan pegawai sendiri, itu melalui beberapa prosedur. Prosedur perpindahan pegawai negeri sipil antar instansi dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan PNS untuk kepentingan dinas diatur sebagai berikut. Yang pertama, pejabat pembina kepegawaian instansi yang membutuhkan, yaitu dengan menghubungi secara tertulis pejabat pembina kepegawaian di mana pegawai negeri sipil yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan. Apabila pejabat pembina kepegawaian instansi terkait itu setuju, maka pejabat pembina kepegawaian tersebut membuat surat pernyataan persetujuan pindah antar instansi dengan ketentuan sebagai berikut. PNS yang dibutuhkan selanjutnya membuat surat permohonan disertai dengan alasan yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan berkas. Saya akan menjelaskan materi tentang penilaian pegawai. Menurut Rifai 2015, penilaian kinerja karyawan (performance appraisal) merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal dan dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan. Perusahaan dapat memberikan feedback untuk karyawan yang bersangkutan agar dapat mengetahui hasil kerja dalam periode tertentu. Periodenya mencakup yang pertama mid-year, end-year, dan full-year. Mid-year adalah penilaian kinerja karyawan dilakukan dari awal hingga tengah tahun. End-year, penilaian dilakukan dari pertengahan tahun hingga akhir tahun. Dan full-year, penilaian dilakukan dari awal tahun hingga akhir tahun. Contohnya Januari hingga Desember. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara pemberhentian pegawai. Pemberhentian berarti pemutusan hubungan kerja. Pemberhentian pegawai berarti pemutusan hubungan kerja baik untuk sementara atau selamanya atas permintaan pegawai atau kehendak dari perusahaan itu sendiri. Pemberhentian pegawai memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, pensiun. Pensiun adalah pemutusan hubungan kerja secara hormat yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pegawai yang sudah berusia lanjut dan tidak lagi produktif. Ini biasanya berusia 56 tahun. Kecuali untuk tenaga pengajar atau instruktur, ini pensiunnya di usia 65 tahun. Nah, pemberhentian pegawai dalam bentuk pensiun ini memiliki beberapa tata cara. Yang pertama, pegawai yang bersangkutan diberi surat keputusan pemutusan hubungan kerja dengan hormat. Yang kedua, pegawai yang bersangkutan diberi pesangon yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa pensiun, pegawai harus diberitahukan terlebih dahulu melalui surat tertulis yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, pemberhentian atas permintaan sendiri dari pegawai. Pemberhentian atas permintaan sendiri dari pegawai adalah pemberhentian secara hormat oleh perusahaan setelah mereka mempertimbangkan atau menyetujui permohonan pengunduran diri dari pegawai yang bersangkutan dengan beberapa alasan tertentu. Nah, pemberhentian pegawai atas kemauan sendiri ini memiliki beberapa tahap-tahap atau tata caranya. Yang pertama, pegawai harus memberikan surat secara tertulis dengan mengemukakan alasan secara jelas selambat-lambatnya 3 bulan sebelum pemberhentian. Perusahaan berhak menolak permohonan pemberhentian pegawai tersebut karena beberapa hal atau menunda pemberhentian selambat-lambatnya 1 tahun. Dan apabila surat pengunduran diri tersebut disetujui oleh perusahaan, maka perusahaan mengeluarkan surat pemberhentian secara hormat kepada pegawai yang bersangkutan.
Lalu, pegawai yang bersangkutan diberi pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Ini biasanya diakibatkan oleh beberapa hal. Penyebab yang pertama yaitu penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi. Ini biasanya karena perusahaan sedang mengalami beberapa kesulitan-kesulitan. Contohnya, pada saat pandemi COVID-19, banyak pegawai yang mengalami penurunan terhadap pendapatan. Ini mengharuskan mereka untuk memberhentikan beberapa pegawai agar mereka bisa terus menjalankan perusahaan tersebut dan juga bisa membayar pegawai-pegawai yang ada. Yang kedua, adanya pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan atau karena tindak pidana yang mengharuskan perusahaan tersebut memberhentikan karyawan atau pegawainya karena pegawai yang bersangkutan terkena hukuman pidana. Alasan lain pihak perusahaan harus memberhentikan pegawainya yaitu karena pegawainya tidak memberikan kontribusi yang baik atau tidak menunjukkan skill yang baik untuk perusahaan tersebut. Kemudian bentuk pemberhentian pegawai yang selanjutnya yaitu pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara ini alasan-alasannya tidak jauh dari pemberhentian pegawai yang dilakukan oleh perusahaan. Hampir sama ya, seperti karena kesulitan-kesulitan yang dialami oleh perusahaan atau karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sendiri oleh pegawai tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang proses pemensiunan pegawai. Yang dimaksud dalam proses pemensiunan pegawai adalah, yaitu 1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan usul pensiun. Yang kedua, kepegawaian menerima berkas usulan dari pegawai yang bersangkutan tersebut. Ketiga, kepegawaian memeriksa berkas usulan pensiun yang diajukan oleh pegawai yang bersangkutan. Keempat, kepegawaian membuat surat pengantar usul pensiun. Yang kelima, direktur menandatangani surat pengantaran usul pensiun. Yang keenam, kepegawaian menerima surat pengantar usul pensiun yang telah ditandatangani oleh direktur dan mengirimkan kepada BKN regional. Yang ketujuh, pegawai yang bersangkutan menerima SK pensiun langsung dari BKN dan Setnek. Kedelapan, pegawai yang bersangkutan melaporkan ke bagian kepegawaian dan menyerahkan kopi SK pensiun. Proses terakhir yaitu administrasi menyampaikan kopi SK pensiun ke KPN melalui bagian keuangan. Sekian materi dari kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih telah mendengarkan presentasi yang telah kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.